Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada session kali ini saya senang sekali berjumpa sama teman-teman yang ada di Indonesia khususnya karena kesempatan ini adalah sangat baik untuk membicarakan masalah terutama kita sebagai crew members yang bekerja di kapal pesiar untuk saling mengingatkan sebelum kita join di kapal ada hal-hal yang mesti kita persiapkan guys. Untuk itu di sini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh beberapa kawan teman kami, Putu Aryase. Silakan Pak Putu. Betul di sana ya. Iya. Oke guys, jadi Pak Putu Aryase beliau dari Bali, Denpasar. Kebetulan sudah 4 bulan beliau sudah 4 bulan di kapal. Pak Putu, Ya. saya ada beberapa pesan atau pertanyaan dari teman-teman yang ada di Indonesia yang belum berangkat karena ada beberapa yang masih pending, baik dokumennya, ada vaksin yang belum dilengkapi. Menurut pengalaman Pak Putu di masa pandemi saat ini, apa hal-hal yang paling penting untuk teman-teman sebelum naik pesawat, nanti di perjalanan, dan sampai tiba di kapal tempat kerja? Silakan Pak. Ya. Makasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan yang baik ini untuk membicarakan apa yang nanti dipersiapkan kalau teman-teman tuh mau berangkat ke kapal pesiar. Sebelumnya saya mengucapkan Panjang Nikmat, yaitu Om Swastiastu, salam sejahtera. Nah, setelah dipercarakan tadi masalah apa yang kita dipersiapkan untuk naik kapal pesiar. Sebelumnya saya itu harus mempersiapkan dokumen, yaitu medical, BST, paspor, kalau aktif itu visa, kalau di US kita tuh siwani visa harus punya. Dan salah satunya kalau kita fly itu harus, sekarang kan pandemi ini harus punya PCR test. Itu yang persyaratannya harus negatif. Sehari sebelum kita berangkat tuh harus di PCR, karena waktu PCR itu masa berlakunya itu 2 hari ya? 2 hari. Nah, setelah itu kalau teman-teman udah tiba di tujuan itu harus di PCR lagi, di swab lagi kalau di kapal. Dan itu kalau teman-teman tuh kasih karantin 14 hari. 14 hari karantin di Ya, kapal di ya? kapal. Itu spesial ya untuk teman-teman, nanti dikasih menginap 14 hari dengan 50% gaji. Itu dibayar loh ya, dibayar. Oh, ya. Dibayar 14 hari, nggak kerja, karantin, makan dibawain, minum Selayaknya tamu biasa selayaknya ya? tamu, ya. Aha. Nah, setelah 14 hari karantin, teman-teman keluar harus di PCR lagi, dites swab lagi. Kalau hasilnya negatif, baru teman-teman kerja seperti biasa. Tapi tetap social distancing sama pakai masker. Oke, Pak Putu Aryase, bicara mengenai tadi dokumen-dokumen lengkap yang harus kita wajib bawa. Ya. Nah, masalah vaksin Pak, Mhm. diwajibkan untuk sekarang harus vaksin. Jadi kalau belum vaksin tidak bisa join kapal. Dan vaksin itu harus 2 dos ya. Kalau teman-teman yang sudah vaksin 1 dos di tanah air di Indonesia, tidak apa-apa berangkat, nanti dos kedua bisa di kapal, benar ya? Kapal. Nah, pengalaman saya seperti ini, Pak. Jadi kalau teman-teman belum sama sekali divaksin di rumah, nanti dikasih surat dari company masing-masing. Temennya mau join, tapi dia belum vaksin sama sekali, terus dikasih rekomendasi surat dari kapal, mau divaksin di kapal. Tuh. Kalau teman-teman itu vaksinnya udah di rumah, dan itu pun Sinovac, itu nggak apa-apa. Nanti di kapal teman-teman nanti di booster lagi, itu vaksinnya namanya Pfizer ya.
1 kali dos lagi. Kalau di rumah udah AstraZeneca ini, kalau udah 2 dos, teman-teman juga bisa berangkat. Nah itu, ya itu aja sih ya, pengalaman saya. Misal Pak Putu, kita pernah 1 dos di Indonesia vaksin, 1 dos lagi belum, dan kita harus melengkapi 2 dosnya di kapal. Misalnya di kapal, salah satu kapal pesiar tidak ada vaksin yang sama dengan yang kita divaksin di Indonesia. Saya dengar informasi bahwa kita akan dikirim atau dipindahkan untuk beberapa hari di kapal lain yang menyediakan vaksin tersebut. Benar Pak Putu ya? Oke, pengalaman saya waktu saya dapat, kebetulan nih saya vaksinnya Sinovac. Sinovac di rumah ya? Di rumah Sinovac, tapi udah 2 dos. Terus saya join di kapal, udah selama 4 bulan. Habis itu saya dapat booster. Nah, pengalaman saya tuh ditransfer ke kapal lain, namanya Brilliance. Di sana saya dapat booster, baru sampai itu dapat booster. Habis itu karantin lagi 5 hari, baru check out dari kapal Brilliance itu ke kapal yang lama ini, yang di sini. Nah, di sini lagi saya karantin lagi 14 hari. Nah, oh, berarti saking di required sama perusahaan, crew members yang pindah beberapa hari untuk mendapatkan vaksin di tempat lain dan balik lagi kapal awalnya harus melakukan karantina juga ya? Harus itu kewajiban ya? Wajib juga, karena saya udah kontak dengan source atau pernah travel gitu. Soalnya saya transfer ke kapal lain itu naik pesawat juga. Karena itu memang aturan dari perusahaan dan habis itu juga ya Amerika itu punya tetap 14 hari ya. 14 hari. Oke guys, jadi itu sekelumit penjelasan dari kawan saya Pak Putu Aryase dari Bali mengenai dokumen-dokumen awal yang harus dipersiapkan dan mengenai vaksin yang paling penting untuk bisa join di kapal. Misalnya ada teman-teman yang pengen bertanya atau ada hal yang mungkin ada di pikirannya belum terjawab, bisa komen di komen channel saya, aku Bajang Official. Oke? Ya, silakan Pak Muhammad bisa dijelaskan ke teman-teman yang masih di rumah yang belum berangkat join kapal pesiar. Selain dokumen-dokumen penting, apalagi hal-hal yang perlu kita persiapkan. Silakan Pak. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk teman-teman yang di rumah, jangan berkecil hati. Pasti kita akan berjumpa di atas kapal lagi dan berangkat lagi menuju kesuksesan bersama. Tadi udah dijelasin dan mungkin banyak teman-teman yang tahu syarat-syarat mau berangkat kapal sebelumnya. Tapi di sini saya mau mengatakan apa sih yang harus dipersiapkan pada waktu kondisi saat ini. Yang pertama, menurut saya mental kita. Mental ya? Iya, mental. Soalnya sekarang teman-teman banyak yang drop. Kapan berangkat? Kapan join? Gimana kita bisa survive? Positif thinking aja, positif thinking dan siapin segalanya sesuai dengan yang kemarin kayak dokumen dan sebagainya itu mengikuti. Dan pada waktu perjalanan minum vitamin, minum air, minum yang membuat makanan ataupun yang lain yang bisa bikin kita sehat. Soalnya pada waktu kita terbang sampai ke sana, perjalanan kita jauh, apalagi kita mungkin jauh di US, kita bisa drop. Kita pada waktu itu akan mendapatkan tes PCR untuk memastikan kita ini negatif apa. Insya Allah mudah-mudahan setelah kita persiapan lagi hasilnya negatif. Kita bisa dikarantina, setelah karantina kita dirilis, sebelum dirilis pun kita ada tes namanya PCR juga. Mudah-mudahan hasilnya negatif, habis itu ya kita reguler kerja aja seperti biasanya pada waktu. Saya merasa sangat-sangat bahagia. Ya, kenapa itu? Kenapa bisa bahagia? Saya salah satu orang yang paling beruntung mungkin di antara yang lain. Mungkin banyak teman-teman yang masih menunggu dan saya meskipun udah 1,5 tahun di rumah menunggu join, tapi sekarang saatnya saya juga udah join juga. Itulah yang maksud saya. Beruntung daripada yang, tapi nggak perlu berkecil hati. Teman-teman yang di rumah pasti akan berangkat juga. Perusahaan kita ini membutuhkan kita dan kita membutuhkan mereka. Itu menurut saya harus dipersiapkan dan pikiran kita yang positif aja. Pikiran gimana. Jadi Pak Muhammad, bagi teman-teman yang memang belum berangkat saat ini, harap bersabar saja. Semua sebanyak 26 kapal pesiar milik perusahaan akan segera berangkat dan akan mendapatkan LOI segera ya. Iya, segera. Dan soalnya satu tambahan informasi, target di perusahaan kita ini kurang lebih 80-85% kapal kita akan ready untuk
selling Hmm. di tahun ini. Jadi dari 26, 80 sampai 85% ya kemungkinan sekitar 20-an kapal. Mhm. Jadi tenang saja. Oke. Satu lagi mungkin per bulan apa ini? Per November ya. Mhm. Teman-teman yang mau berangkat ke kapal harus syaratnya divaksin. Divaksin ya, Komplit, wajib ya. dosis wajib itu. Di rumah sekarang kan meskipun saya di kapal kan saya tetap mengikuti berita di rumah. Mhm. Sekarang udah banyak dibuka untuk vaksinasi. Teman-teman segera mendaftar vaksinasi itu. Atau itu Sinovac ataupun yang lain. Alangkah baiknya selain Sinovac, tapi Sinovac nggak masalah. Gitu. Oke. Sama satu lagi, siapin mental untuk yang beristri. Yang beristri apa ini Beristri nasihatnya? normal, maksudnya istri di rumah, yang punya istri, punya anak maksudnya. Oh, Jangan oke. negatif dulu kan Oke, saya oke. ngomong, positif thinking. Mhm. Quality time. Quality time, oke. Quality time di rumah, ya kalau belum bisa keluar kemana-mana ya gathering aja di rumah, bikin acara sama keluarga inti aja. Mhm. Itu sama anak sama istri. Kalau mau lebih ya silahkan. Kalau yang pengen punya lagi, manfaatkan untuk bikin anak gitu ya. Iya, seperti Aha. saya ini saya dapat itu bingo di rumah 1,5 tahun saya dapat momongan. Itu. Oke, Pak Ahmad, berarti singkatnya selain dokumen-dokumen paspor, visa, dan yang lain-lain, hal yang penting juga adalah kesiapan mental ya, karena itu penting banget. Apalagi kita jauh dari keluarga ya. Iya, pasti. Benar. Itu aja saya kira semuanya teman-teman udah banyak berpengalaman Mhm. soal persiapan apa. Saya cuma ingin melihat dari sisi yang lain saja. Soalnya ini benar-benar kondisi pandemi ini di luar beyond expectation kita, di luar dari semuanya. Jadi wajar kalau teman-teman berpikiran negatif, maksudnya drop gimana nanti ke depannya, tapi jangan khawatir, insya Allah tetap ada jalan. Oke. Apalagi di perusahaan kita ini, kita bisa survive, kita bisa melanjutkan karir kita sesuai yang kita inginkan. Oke, sip. Oke, Pak Muhammad, terima kasih banyak penjelasannya hari ini. Semoga teman-teman bisa sedikit tidak memahami. Kalaupun belum, nanti bisa komen di bawah di channel YouTube. Siap. Oke. Terima kasih, Pak Muhammad. Sama-sama. Please, tolong di subscribe, di like. Oke, kalau teman-teman pengen komen, pengen nanya, mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan tulis di komen. Oke, tolong subscribe. Thank you.